Bismillahirrahmanirrahim. As-sani, yang kedua, an Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, inna dunya, sesungguhnya dunia, halawatun hadiratun, dunia itu hijau dan manis, atau manis dan hijau. Halawah itu manis, jadi halawah itu manis-manis. Hadiratun yang hijau. Nah, di sini Nabi SAW mensifati kehidupan dunia itu dengan sifat yang menggiurkan gitu. Rasanya manis, lezat, warnanya hijau, indah dipandang gitu. Seperti hanya buah-buahan, manis rasanya, hijau warnanya. Ya, kalau kita jalan-jalan ya Pak, ke gunung, ke alam, di alam-alam yang hijau, alam-alam yang indah, seger enggak? Seger, betah, nikmat melihatnya. Nah, begitu juga ketika seorang melihat dunia ini, indah dipandang mata, kemudian ketika dinikmati juga lezat rasanya. Nah, itulah gambaran kehidupan dunia yang digambarkan oleh Nabi, sehingga banyak orang yang tertarik, banyak orang yang tenggelam dalam kubangan kenikmatan dunia itu. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wa innallaha mustakhlifakum, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah fiha, di muka bumi ini. Kita ini dijadikan khalifah sebagaimana disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikanmu, wahai Adam, atau kita semua secara umum, wahai seluruh manusia, khalifatan, sebagai khalifah fil ard, di muka bumi ini. Jadi kita semua ini adalah pengganti. Khalifah itu pengganti atau pelanjut. Ada khalifah berarti pengganti, ada khalifah berarti pelanjut. Kalau khalifah seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, itu pengganti Rasulullah. Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah Rasul, yang jamaknya disebut Khulafaur Rasyidin, para khalifah-khalifah yang terbimbing. Nah, secara umum kita semua ini khalifatullah, khalifah Allah. Nah, tentu maknanya di sini bukan berarti Allah butuh pengganti, tapi ini sebagai bentuk litakrim, sebagai bentuk pemuliaan terhadap manusia. Maka khalifah kita itu secara umum dinisbatkan kepada Allah sebagai pengganti Allah untuk mengurus, untuk memakmurkan bumi ini. Sama seperti kiblat kita, di samping dinamai Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah. Itu tujuannya litakrim, untuk memuliakan rumah itu. Innal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah. Nah, ini untuk memuliakan tempat tersebut. Kita juga disebut khalifatullah, pengganti Allah di bumi, ini untuk memuliakan manusia. Wa innallaha mustakhlifakum, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah fiha, di bumi ini, fayanzuru kaifa ta'malun, agar Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Apakah dengan kehidupan dunia yang hijau dan manis ini, yang indah dan manis ini, manusia menggunakannya untuk majra'atul akhirah, untuk tanaman-tanaman, kebun-kebun yang nanti buahnya akan dipetik di akhirat, atau untuk jalan menuju akhirat, atau sebaliknya dunia ini dijadikan tujuannya. Maka fayanzuru kaifa ta'malun, Allah melihat apa yang, agar Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, maka kemudian setelah Nabi menjelaskan bagaimana indahnya dunia, digambarkan bagaikan pemandangan yang hijau,
Setelah Allah menggambarkan bagaimana lezatnya dunia, bagaimana nikmatnya dunia, kemudian Nabi memberikan peringatan, fattaqud dunya, maka bertakwalah terhadap dunia. Maksudnya bertakwa di sini maksudnya adalah fahzaru, hati-hatilah terhadap kehidupan dunia. Wattaqun nisa, dan bertakwalah terhadap wanita, maksudnya hati-hatilah terhadap fitnah wanita. Hati-hatilah terhadap fitnah dunia, hati-hatilah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwalu fitnati bani Israil, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israil. Kenapa Bani Israil itu hancur? Kenapa Bani Israil itu kemudian menjadi ingkar, membangkang para nabi-nabinya, hingga ada yang dikutuk menjadi kera, ada juga yang diazab oleh Allah dengan gempa bumi, kemudian mayat-mayatnya diawetkan dalam keadaan maksiat kepada Allah. Itu kanat fin nisa, awal terjadi fitnah kepada kaum Bani Israil itu akibat mereka tidak tahan terhadap godaan fitnah wanita. Nah, di sini ada dua peringatan yang diperingatkan oleh Nabi kepada kita semua terkait dengan ikon simbol kehidupan dunia itu. Pertama, dunianya secara umum, kemudian secara khusus penghuninya yaitu kaum wanita. Nah, kenapa di sini Nabi mendahulukan ad-dunya sebelum wanita, mendahulukan dunia kemudian wanita? Nah, kata para ulama, karena umumnya manusia itu pertama tergodanya dengan dunia dulu. Setelah dunia dicapai, dia menjadi orang kaya, dia menjadi orang hebat, barulah di situ datang fitnah wanita gitu. Nah, jarang orang yang kere gitu, main wanita. Udah mulai anu kersaeun, Bu. Rata-rata istri-istri teh tertarik nate kanu beunghar ka para pejabat. Nah, makanya Nabi mendahulukan ini dulu. Setelah manusia diuji dengan fitnah dunia, kemudian berhasil mendapatkan dunia itu, nah hati-hati ujian kedua. Kata kopami bapak beunghar, hati-hati tabu. Ujian keduanya adalah an-nisa, perempuan di sini. Dan banyak laki-laki, para pemimpin, para raja, para presiden, perdana menteri di dunia ini yang hancur akibat godaan kaum wanita. Dari sisi fitnah dunia lolos, diuji dengan jabatan lolos, ketika diuji dengan wanita hancur. Dan inilah yang diperingatkan oleh Nabi, fa inna awala fitnati bani Israila, awal terjadi fitnah di kalangan kaum Bani Israil itu fin nisa, dalam urusan fitnah wanita. Nah, maka oleh karena itu Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, baik secara tersurat maupun tersirat, menganjurkan kepada kita agar bersikap zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Zuhud itu maknanya tentu bukan berarti kita harus hidup miskin atau menjauhi dunia secara total, pakai baju jelek, makan makanan yang tidak enak, kemudian menjauhi segala macam kenikmatan dan kemewahan dunia, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud zuhud itu, kata para ulama, dia tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia ini. Dia menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk bekal akhirat. Dia menjadikan dunia ini sebagai perjalanan untuk menuju akhirat. Maka Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan, Al-Quran itu dipenuhi dengan anjuran zuhud terhadap dunia. Berita akan kehinaan dunia dengan segala kekurangannya. Di Quran itu menjelaskan bagaimana hinanya dunia, bagaimana kurangnya dunia, bagaimana keberakhiran dunia itu yang bisa berakhir secara cepat. Bagaimana dunia itu akan segera binasa, dan juga berisi tentang anjuran berhasrat kepada akhirat, berita kemuliaan tentang kekekalan akhirat.
Berbanding terbalik ketika Allah menggambarkan dunia itu dengan gambaran yang bahwa dunia itu hina, dunia itu permainan, dunia itu segera lenyap, akan segera berakhir. Tapi ketika Allah berbicara tentang akhirat, bahwa akhirat itu mulia, akhirat itu kekal, akhirat itu lebih baik. Bahkan dibanding dengan 2 rakaat sebelum subuh saja, lebih baik pahala 2 rakaat sebelum subuh daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, ini peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis. Nah, salah satunya dapat kita lihat di surat Al-Hadid ayat 20. Di antara ayat yang mendorong agar kita bersikap zuhud terhadap dunia adalah surat Al-Hadid ayat 20. Kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ib, permainan, walahwun, dan sesuatu yang melalaikan, wazinatun, dan perhiasan, watafahurun, dan bermegah-megahan, bainakum, di antara kamu. Jadi dunia itu penuh dengan permainan, penuh dengan hal-hal yang melalaikan, penuh dengan perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu. Fil amwal wal aulad, berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam hal harta, wal aulad, dan saling membanggakan diri terhadap anak dan kesuksesan anak. Kemudian Allah menggambarkan kamasali ghaisin a'jabal kuffar, seperti halnya hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Seperti air hujan kemudian menyiram tanaman, menyiram pertanian, yang pertanian itu mengagumkan para petani. Nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Coba kalau kita tani, belajar bercocok tanam, pada saat tanaman kita tumbuh hijau, bangga, berharap besar. Summa yahiju fatarahu musfarran, tapi kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning. Summa yakunu khutaman, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Nah, seperti itulah gambaran dunia. Pada saat sedang tumbuh menghijau, kemudian mengeluarkan buah-buahan, bangga, nikmat, bahkan boleh jadi ada kesombongan. Kemudian setelah itu kamu akan melihat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu akan menguning, lalu kemudian hancur. Begitulah yang namanya kehidupan dunia, kata Allah. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada siksaan yang keras bagi orang yang tidak bersyukur. Nah, kemudian banyak lagi ayat yang menggambarkan bagaimana rendahnya kehidupan dunia, seperti di surat Asy-Syura ayat 20. Kemudian surat An-Nisa ayat 77 dan surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. Dan intinya bahwa Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia atau terhadap pasangan itu membuat kita lalai kepada Allah. Boleh mencintai dunia, tapi jangan la tulhikum, tidak boleh melalaikan. Yang dimaksud melalaikan itu, kata para ulama, cinta dunia lupa ibadah, sampai lupa ibadah. Banyak orang kan sekarang pergi subuh pulang malam, peras keringat, banting tulang, ngudag-ngudag harta, sampai lupa sholat. Kadang-kadang Jumatan saja yang seminggu sekali ditinggalkan gitu, akibat ngejar-ngejar harta. Padahal jadi orang kaya tidak itu. Yang lebih tragisnya itu dilakukan oleh orang-orang yang penghasilannya itu hanya cukup untuk makan, sampai berani meninggalkan sholat. Masih mending kalau orang kaya di dunia walaupun di akhirat masuk neraka gitu. Ya, dibanding dari miskin yang masuk neraka gitu. Masih mending dia kaya di dunia walau di akhirat masuk neraka. Ini yang lebih parah lagi, dia miskin di dunia, di akhirat masuk neraka. Walaupun dua-duanya juga tidak ada yang mending. Nah, itulah yang diperingatkan oleh Nabi. Jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia membuat lalai, maksudnya lupa ibadah gitu.
Kemudian yang kedua, yang dilarang itu mencintai dunia sampai melupakan kewajiban terhadap dunia itu. Padahal kita tahu dalam harta kita itu ada kewajiban zakatnya, ada kewajiban infaknya, ada kewajiban sodakohnya. Harta yang tidak dikeluarkan zakat, infak, sodakohnya nanti akan dirubah menjadi lempengan-lempengan besi, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juluduhum, disetrikakan ke keningnya, ke punggungnya, ke lambungnya, dan kemudian kata Allah, silahkan ini rasakan yang kamu kanzukum, gudang-gudang yang tidak kamu keluarkan zakat, infak, dan sodakohnya. Jadi bukan tidak boleh mencintai dunia, bukan tidak boleh kaya, karena para nabi-nabi juga ada yang kaya, ada yang menjadi raja. Demikian juga para sahabat, ada yang kaya raya, tapi kekayaannya tidak membuat lalai kepada Allah. Nah, kemudian di dalam hadis-hadis juga banyak hadis-hadis yang mendorong kepada kita untuk zuhud terhadap dunia, menganggap kecil dunia dan menjauhkan diri dari fitnah dunia. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW pernah mengingatkan kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia itu seolah-olah orang yang asing, pendatang, au abiru sabilin, atau orang yang dalam perjalanan. Artinya kalau pendatang bukan penduduk asli dan satu saat akan kembali ke kampung halaman kita. Kita pergi ke luar negeri, itu orang kita itu gharibun, orang asing, dan tidak akan selama-lamanya ada di situ. Satu saat akan kembali ke kampung halaman kita. Atau kita sedang menempuh perjalanan, tidak selamanya akan ada dalam perjalanan itu, satu saat akan kembali. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ini peringatan yang luar biasa. Kata Nabi, ada tambahannya, jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing, sedang nganjang, sedang berada di satu negara orang lain, dan satu saat akan kembali ke negeri sendiri. Au ka'annaka abirus sabil, atau seperti orang yang sedang mengembara, sedang musafir, sedang dalam perjalanan. Wa udda nafsaka min ahlil kubur. Nah ini Pak. Dan persiapkanlah dirimu sebagai ahli kubur. Orang kau siapkan diri jadi ahli kubur tuh. Nah, kadang-kadang persiapan kita mah untuk menghadapi hari tua. Sudah sekian hektar tanah yang disiapkan, sudah sekian miliar uang yang disiapkan, sudah sekian banyak aset-aset perusahaan yang disiapkan. Untuk apa? Untuk menghadapi hari tua. Padahal duka nepi, duka henteu tetek kolon. Karena usia itu tidak melihat umur. Nah, padahal peringatan Nabi yang harus dipersiapkan oleh kita itu wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi, persiapkanlah dirimu sebagai ahli kubur yang nanti akan berada di alam yang sepi, sendirian, tidak ada teman, anak, istri, keluarga, harta pun tidak dibawa, kecuali yang dibawa itu adalah amal. Dan amal ini kata Nabi relatif. Bisa amal baik, bisa amal yang buruk. Mayit itu diikuti dengan 3 hal: keluarganya, hartanya, amalnya. Dan 2 akan kembali, hartanya kembali, mobilnya kembali, keluarganya juga kembali, anak istrinya kembali. Wa yabqa amalu, dan yang akan tetap itu adalah amalnya. Nah, amal ini amal apa? Amal baik atau amal buruk. Maka peringatan Nabi wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkanlah dirimu menjadi ahli kubur. Nah, banyak hadis-hadisnya, gambaran-gambaran tentang kehinaan dunia, seperti dalam hadis riwayat Muslim dikatakan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi madunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu hazihi falyandur bima tarji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat, melainkan ibarat seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah apa yang diperoleh darinya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar terhadap peringatan ini.